Sekedar usul sih buat PSSI diterima ya alhamdulillah, tidak juga nggak masalah. Santai aja, nggak perlu baper. Duit yang dari pemerintah, dana yang 199,7 miliar itu usul saya nggak usah digunakan untuk tim nasional. Tim nasional itu gunakan dana-dana profesional dari sponsor, dari mitra, dari televisi itu aja. Duit dari pemerintah itu ada baiknya digunakan untuk grassroots, untuk mencarikan pelatih bagi SSB, sekolah sepak bola di seluruh Indonesia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak lebay, tidak lebay, tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, beberapa hari lalu ada keputusan dari pemerintah, dari Kementerian Olahraga apa ya, Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mengucurkan dana 199,7 miliar untuk PSSI. Jadi ada 13 cabang olahraga dan 2 event internasional yang dikucurkan dananya, didanai oleh Kemenpora. Total biaya dari Kemenpora adalah 407,7 miliar rupiah. Dan ini didistribusikan untuk 13 cabang olahraga dan 2 event internasional. PSSI mendapatkan yang paling banyak 199,7 miliar. Luar biasa lah, luar biasa, luar biasa. Kemudian 12 cabang olahraga lain itu ya seperti misalnya panjat tebing 24,9 miliar, kemudian angkat besi 15,9 miliar, bulu tangkis itu yang berkali-kali dapat medali emas saja cuma dapat 37,6 miliar. Panahan 20,3 miliar, atletik 19,9 miliar, dayung 19,2 miliar, kemudian menembak 18 miliar, balap sepeda 13,4 miliar, judo 10,6 miliar, renang 9,8 miliar, surfing 8,9 miliar, dan senam 8,8 miliar. Plus 2 event internasional yang akan digelar di Indonesia tahun ini adalah kejuaraan dunia panjat dinding. Sebenarnya bukan panjat tebing. Kalau panjat tebing ya sana di tebing sana. Ini kan di dinding. 4,9 miliar, dan kejuaraan dunia surfing 7,4 miliar. Artinya saudara-saudara, PSSI ini mendapatkan perlakuan yang super istimewa walaupun tidak pernah menjadi juara dunia, tidak pernah mendapatkan medali emas olimpiade, tidak pernah juara Piala AFF. Tetapi selalu mendapatkan prioritas dengan dana yang luar biasa. Bulu tangkis saja yang berkali-kali dapat medali emas, panjat tebing yang kemarin dapat emas juga. Ya. Tambahan 199,7 miliar ini dari pemerintah, dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, ini PSSI, otomatis saudara-saudara itu akan semakin kaya, semakin tajir. Duitnya semakin banyak ya. Duit yang banyak seharusnya juga prestasinya bagus. Duitnya semakin banyak. Kenapa? Karena tahun lalu saja, akhir tahun itu PSSI mengumumkan mereka mendapatkan sekitar sepanjang 2024 itu mereka mendapatkan 400 miliar
400 miliar, saudara-saudara. Gokil apa enggak itu? 400 miliar itu 250 miliar diantaranya itu sponsor. Nah, sponsor itu ya misalnya seperti Bank Mandiri itu yang menyumbangkan sekitar 80 miliar. Kemudian stasiun televisi. Stasiun TV-nya apa ya? RCTI atau Indosiar ya? Ya pokoknya itu stasiun televisi itu sekitar 70 miliar. Itu yang didapatkan oleh PSSI tahun 2024. Dan sekarang ini mereka 199,7 ini sebagai ya mungkin modal awal lah. Modal awal seharusnya dengan duit yang sebanyak itu ya prestasinya harus kelas dunia saudara-saudara. Dan itu dana-dana seperti itu juga banyak sekali saudara-saudara dari sponsor itu kan. Kalau kita tahu wah sponsornya kan luar biasa saudara-saudara. Itu di pinggir lapangan itu boardnya itu sudah digital elektronik tetapi jumlahnya banyak. Kemudian harga tiket juga semakin lama semakin meningkat. Itu juga memberikan pemasukan yang banyak sekali bagi PSSI, tetapi kan pengeluarannya juga besar saudara-saudara karena pemain keturunan, pemain abroad yang didatangkan kan nggak mungkin mereka datang ke Indonesia hanya naik pesawat kelas ekonomi. Kemudian match fee-nya kan nggak mungkin juga mereka nggak dikasih match fee yang memang nggak digaji, tetapi kan uang sakunya kan nggak mungkin uang sakunya disamakan dengan uang sakunya Hoki Caraka atau Septian Bagaskara kan nggak mungkin. Pasti juga jumlahnya luar. Duit yang banyak ini saudara-saudara, usul saya, ini saya usul saja ya, ini usul saja, nggak ada niat buat apa-apa, nggak ada, usul saja lah, ini kan negara demokratis, setiap warga negara berhak bersuara. Usul saja diterima ya alhamdulillah, terima kasih, tidak diterima juga nggak masalah, santai aja, santai, nggak usah baper, nggak usah nyerang pakai buzzer, nggak usah, santai aja, ini hanya bola, cari teman bukan cari musuh, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Jadi begini, usul saja, duit dari pemerintah, dana dari pemerintah 199,7 miliar itu nggak usah digunakan untuk kepentingan tim nasional. Ah, itu usul saya sih. Pemain tim nasional nggak usah makan duit dari APBN. Duit dari tim nasional aktivitasnya cukup menggunakan dana-dana dari sponsor itu tadi. Nah, sponsor yang berapa ratus miliar itu pakai dana itu aja secara profesional. Kayak di luar negeri, di tim nasional Inggris, Argentina, Brasil itu juga nggak pakai dana pemerintah untuk tim nasional mereka. Sama seperti klub-klub sepak bola profesional pada umumnya nggak. Jadi pakai duit dari sponsor, dari aktivitas bisnis tim nasional. Tiket dinaikkan nggak masalah, yang penting pemasukan nggak lancar. Kemudian stasiun televisi kan sekarang katanya ditayangin juga di Eropa lah, itu masa kita nggak dapat duit dari situ kan, harusnya juga dapat hak siar di situ. Nah itu dapat dari situ. Nah duit yang dari pemerintah APBN itu kemana saudara-saudara? Nah jadi usul saya, duit yang dapat dari pemerintah APBN Kemenpora itu sebaiknya digunakan untuk grassroots, untuk pembinaan akar rumput, untuk sepak bola usia dini, untuk pemain-pemain belasan usia muda lah, usia di bawah 10 tahun, untuk benar-benar akar rumput di seluruh Republik Indonesia, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, mencari benih-benih baru dari kecil lah, dididik benar-benar dari nol, dari anak-anak itu dilarikan ke situ saja duit. Bagaimana caranya meniru apa yang dilakukan oleh Deutschland Fußball Bund, DFB, Asosiasi Sepak Bola Jerman. Nah, Asosiasi Sepak Bola Jerman itu saudara-saudara, mereka menyekolahkan banyak pelatih ya kebanyakan sih, ya nggak semuanya, mayoritas adalah mantan pemain sepak bola profesional, ada yang tim nasional, ada yang klub, itu mereka disekolahkan untuk mendapatkan lisensi kepelatihan yang ya berjenjang lah, dari D, C, A, Pro. Nah, itu mereka disekolahkan di situ. Kemudian setelah mereka mendapatkan sertifikat lulus itu, mereka bekerja untuk DFB, bekerja untuk Asosiasi Sepak Bola Jerman
di mana? Bukan di klub, bukan di klub-klub itu bukan, tetapi disebar ke seluruh Jerman untuk mengajar di akademi-akademi di sepak bola, di apa ya, anak-anak kecil itulah, di sekolah-sekolah sepak bola. Nah, itu, dan usul saya contoh seperti itu sajalah, nggak usah rumit-rumit. Jadi pemain mantan pemain sepak bola di Indonesia, mantan pemain profesional, mantan pemain tim nasional, sekolahkan, kursuskan. Mereka dapat lisensi sampai AFC Pro, nggak apa-apa. Setelah dapat AFC Pro, mereka dipekerjakan sebagai karyawan PSSI, disebar ke seluruh Indonesia untuk membina, melatih SSB, sekolah sepak bola di seluruh Indonesia. Wah, di kabupaten-kabupaten kecil. Itu menurut saya jauh lebih bagus. Jadi, kan nggak mungkin pelatih mereka lisensi, kalau SSB itu mempekerjakan pelatih sepak bola yang lisensi A, lisensi Pro, itu kan nggak mungkin, nggak punya duit lah. Saudara-saudara, paling ya SSB pelatih-pelatih kampung juga. Nah, ini PSSI ngambil alih. Misalnya ada 100, 200, 300, 400, 500 orang misalnya pelatih, disebar ke situ. Nanti mereka secara bulanan digaji sama PSSI, ya gaji 10 juta saya rasa cukup lah. 10 juta, 20 juta, 15 juta itu cukup buat mereka untuk melatih, benar-benar melatih anak-anak SSB dari seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten mungkin dibikin percontohan 1 atau 2, kemudian nanti berjenjang, kalau duitnya nambah bikin lagi. Jadi begitu didistribusikan supaya saudara-saudara, supaya pembinaan sepak bola di Indonesia itu hidup, saudara-saudara. Jadi sepak bola itu pada prinsipnya adalah proses dari akar rumput, dari kecil. Kalau mereka dibina dengan benar, serius, karena selama ini keluhannya adalah pemain-pemain Indonesia itu ketika masuk ke tim nasional pun umpan bolanya masih salah, cara nendangnya masih nggak bener. Nah, itu yang terjadi. Fakta, pelatih tim nasional kita mengakui itu. Mereka sampai di level senior pun masih mengajari cara passing, cara umpan, cara berlari. Nah, itu karena apa? Karena basicnya tidak benar, SSB-nya salah, pelatihnya asal-asalan. Kalau kita punya pelatih yang lisensinya bagus, yang punya pengalaman, punya sertifikat, dan kurikulumnya diseragamkan, saya rasa dalam waktu 10, 20 tahun, 15 tahun ke depan, kita nggak perlu lagi nyari-nyari pemain diaspora. Nggak perlu. Kita nggak perlu lagi kebingungan nyari pemain, karena sudah ada pemain dari akar rumput, dari kecil yang sudah dibina, seperti halnya yang terjadi di Jerman. Kan Anda tahu pemain-pemain Jerman kan banyak sekali sekarang. Pemain-pemain mudanya banyak sekali, saudara-saudara, luar biasa kualitas mereka kan. Nah, kayak begitu. Dan itu juga bukan hanya di Jerman, di Belanda, di Brasil, di Argentina saya dengar juga begitu, saudara. Jadi itu salah satu langkah yang bisa digunakan untuk memajukan sepak bola. Itulah yang disebut dengan proses. Percaya proses. Sepak bola adalah proses, tidak bisa instan. Tidak usah semua duitnya dihabiskan untuk tim nasional. Ya memang secara politik kalau Indonesia bisa mengalahkan Jerman, mengalahkan Brasil di tim nasional, mengalahkan Jepang, itu kan secara politik ketua umum PSSI-nya atau pengurusnya akan punya nama. Tetapi kan itu hanya sesaat saja. Kedepannya itu bagaimana? Kan itu juga harus dipikirkan. Pembinaan usia dini, pembinaan anak-anak sepak bola supaya mereka benar-benar menendang bola dengan baik dan benar. Saudara-saudara, itu hanya usul, hanya saran, hanya masukan saja. Diterima ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Tidak juga nggak masalah, nggak ada ruginya juga buat saya. Gak ada ruginya, diterima ya terserah Anda yang menjalankan. Dan gak usah kalau ada orang memberi masukan, memberi saran, memberi kritik, gak usah juga diserang menggunakan buzzer. Ngapain? Gak ada gunanya, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Nah, itu aja, hanya saran. Dan menurut saya saran itu cukup bagus, karena kita nggak akan mungkin selamanya bergantung pada pemain-pemain diaspora. Pemain-pemain diaspora sekarang ini karena kakek neneknya dulu lahir di Indonesia, kemudian tahun 50-an, 60-an ketika konflik politik, ketika ada sentimen anti Belanda, mereka pergi ke
Belanda, pulang ke Belanda, itulah tulang punggung pemain-pemain cucu-cucunya sekarang ini. Nah, sekarang kan generasi itu nanti pada akhirnya akan habis saudara-saudara. Nah, itulah yang jadi permasalahannya kalau kita selalu bertumbuh pada pemain-pemain diaspora ke depannya. Kalau untuk sekarang sih oke-oke aja, nggak masalah. Tapi ke depannya akankah alangkah jauh lebih bagusnya dalam 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan sudah dipikirkan dari sekarang. Dan caranya yang memikirkan itu ya dengan membina benar-benar serius di SSB, sekolah sepak bola, diberikan kurikulum yang benar, yang setara semuanya, yang kurikulum nasional lah, itu kira-kira begitu. Kemudian pelatihnya disediakan, yang semua pelatihnya itu digaji oleh PSSI. Jadi SSB hanya menyediakan pemain tempat latihan, mereka hanya memikirkan itu. Pelatihnya sudah datang dari PSSI, ya pelatih utamanya, pelatih kipernya, pelatih fisiknya, semua. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita berbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi hari ini kita bicara tentang PSSI, Tim Nasional Indonesia, yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, APBN, dari Kementerian Olahraga itu 199,7 miliar, saudara-saudara. Untuk tim nasional ya, pokoknya terserah PSSI mau digunakan untuk apa. Nah, ini berarti jumlah yang luar biasa, karena sebelumnya PSSI mengumumkan mereka juga mendapatkan sekitar 400 miliar dana untuk kebutuhan sepak bola di Indonesia. 250 miliar diantaranya dari sponsor. Nah, dari sponsor yang jumlahnya banyak sekali. Ini luar biasa. Sepak bola Indonesia sudah semakin berkembang menjadi sebuah industri, walaupun sponsornya ya mayoritasnya masih BUMN juga. Tapi ya lumayan lah, setidaknya ada sponsor. Kemudian pemerintah juga sudah mulai campur tangan, sudah mulai memberikan dana. Dan dana yang diberikan ini ya besar, saudara-saudara. Besar itu adalah anggaran dari Kemenpora, saudara-saudara. Anggaran dari Kemenpora untuk olahraga Indonesia tahun 2025 itu ada total 407,7 miliar untuk 13 cabang olahraga. Dan 12,4 untuk 2 event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. 199,7 diantaranya untuk PSSI. Dan saran saya, saudara-saudara, saran ini hanya sekedar saran. Boleh diterima, boleh tidak diterima, alhamdulillah. Kagak juga nggak apa-apa. Santai aja, santai-santai. Nggak usah baper, nggak usah ngirim para buzzer untuk menyerang kritikusnya, nggak usah. Santai aja. Saran saya adalah duit dari pemerintah itu nggak usah dipakai untuk sepak bola profesional, termasuk untuk membiayai tim nasional. Tim nasional gunakan saja duit yang dari sponsor, yang katanya banyak itu, berapa ratus miliar itu saja. Duit dari pemerintah, saran saya, usul saya, masukan saya, gunakan untuk grassroots, pembinaan usia dini. Gunakan untuk menggaji pelatih-pelatih yang disebar ke seluruh Indonesia untuk SSB, sekolah sepak bola. Itu akan jauh lebih berguna. Jadi pelatih mantan pemain tim nasional misalnya disekolahkan, dikasih lisensi sampai lisensi A, sampai lisensi pro, tetapi mereka tidak dipekerjakan untuk ke profesional, dikirim ke daerah-daerah, ke SSB di seluruh Indonesia untuk mengajari cara bermain sepak bola yang benar. Nah, itu nanti mereka digaji oleh PSSI dari dana ini, dari anggaran dia. Kalau taruhlah ada 200-400 pelatih yang berkualitas untuk mengajari anak-anak SSB, kan nanti dalam waktu 10-20 tahun kan kita sudah punya talenta yang luar biasa. Nggak usah sibuk lagi mencari pemain diaspora, nggak usah mengajari pemain senior untuk nendang bola. Kayak begitu loh. Jadi berpikirlah jangka panjang. Ya semoga itu bisa terrealisasi ya, tapi terserah oleh PSSI sendiri, karena
Ini hanya sekedar usul saja, diterima alhamdulillah, kagak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampai. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Itu juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkongkan. Salam olahraga dan merdeka!